Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, what the thing that we are going to discuss for today is listening. As I said before dalam minggu kemarin bahwa proses pembelajaran EYL untuk semester ini adalah kita fokusnya ke listening sama speaking. How we teach listening and speaking to young learners, ya. Oke, kali ini kita akan membahas tidak kepada metodenya dulu atau tekniknya dulu, tapi kita harus mempelajari esensi atau teori listening itu untuk anak-anak seperti apa sih, ya. Check it out. Kita lihat slide pertama dulu. Ya, ini teori tentang listening ya. Listening comprehension mostly benefits from this early start. Pronunciation also benefits in longer term. Maksudnya adalah kita mengajarkan anak untuk mempunyai kemampuan mendengar dalam hal ini dalam bahasa asing dari kecil, ya, dari early childhood, ya. Kemudian pronunciation, nah dari proses mendengar itu pronunciation itu akan mereka kuasai, tidak hanya pada usia mereka, tapi pronunciation akan longer term sampai nanti, ya. Kita mengajarkan salah pronunciation terhadap anak, nanti udah besarnya juga salah pengucapan uncle, jadi terus uncle, gitu ya. Makanya hati-hati ya dalam hal pronunciation. However, younger children learn the grammar of second language more slowly than older learners. Nah ini catatannya. Kita kasih tahu grammar dulu nggak untuk anak-anak? Bahwa ini tuh harusnya verb 1, verb 2, verb 3. Nah ternyata ini slowly. Karena kemampuan anak-anak itu kalau kita udah mengajarkan grammar terhadap mereka pasti akan bingung dan slow. Karena itu grammar itu bagusnya diajarkan kepada yang older, yang lebih usianya di atas, yang learners gitu ya. Kemudian, it is through listening that babies first learn the language. Ya, bahwa bayi itu mempelajari bahasa itu dari proses listening, mendengarkan, gitu ya. Kalau mereka belum bisa berbicara dari bayi, tapi mereka bisa mendengar gitu, mendengar ucapan. Nah, itu belajar listening itu dari bayi, gitu ya. It is also believed that exposure to English should be first done through exposing student to verbal talks. Nah, bahwa exposure dalam bahasa Inggris yang pertama harus dilakukan adalah listening dulu, kemudian verbal talks. Maksudnya verbal talks itu adalah nanti ke speaking. Ya, paham ya? Jadi teori sudah menyatakan bahwa listening dulu, kemudian baru speaking. Oke. Listening basics. Nah, we need to give learners a reason to listen. Ya, harus memberikan alasan kenapa sih mereka harus mendengarkan. Nah, dengan cara giving activities before, during, and after listening means that learners are not just listening, but are engaged in the task and actually doing something with what they hear. Maksudnya proses listening di sini anak-anak bukan hanya mendengarkan apa yang kita omongkan, tapi kita memberi instruksi, memberi tugas, dan akhirnya mereka melakukan apa yang mereka dengar dari instruksi yang sudah kita berikan. Maksudnya gitu ya. We should also use English in class as much as possible, so our learners get maximum listening practice. Ini yang harus dipegang sama guru-guru PAUD ya, atau PAUD. Gunakan bahasa Inggris as much as possible. Ya, jadi kalau bikin jadwal hari Kamis full English saja di kelas. Even mungkin pronunciation-nya masih salah ya, grammatical-nya masih acak-acakan, tapi anak-anak punya exposure in listening practice. Mereka terbiasa akhirnya. Ya, makanya kalau ditanya orang-orang yang belajar di Pare kok sebulan, 2 bulan kok mereka udah cus ya, karena exposure in daily life, in every day. Setiap hari mereka di exposure untuk menggunakan bahasa Inggris. Nah, maksudnya itu, ibu-ibu juga kalau lagi ngajar PAUD,
ngomong Inggris. Jadi anak-anak terbiasa, gitu ya. Oke, what else? The nature of listening. Nah, di sini ada the nature of listening sebentar. Nah, listening itu ya ada katanya is an active not a passive operation. Jadi bukan menyuruh anak-anak mendengarkan saja, tidak pasif, tapi justru aktif. The importance of understanding this concept of listening being an active engagement. That is, as a listener, the mind is actively searching for meaning. Jadi si anak-anak pada saat kita ngomong Inggris, otaknya tuh muter. Apa ya ini artinya? Apalagi kita memakai gesture. Pas kita lagi ngomong Inggris, si barudak teh memahami di dalam otak apa ya maksudnya. Aktif katanya, bukan pasif ya. Kalau pasif hanya mendengarkan, anak-anak kemana pikirannya. Tapi kalau disebut aktif itu anak-anak juga ikut menebak artinya apa nih, gitu ya. Kemudian, the importance of what Crescent calls comprehensible input, or that we acquire when we understand what people tell us, or what we read when we are absorbed in the message. Jadi intinya sama dengan poin pertama, bahwa proses listening terhadap orang, atau ya kalau kita di sini terhadap siswa-siswa kita di PIAUD itu bukan proses yang pasif tapi aktif. Trigger. Ketika kita ngomong Inggris, mereka mendengarkan apa yang kita ucapkan, otomatis dalam otaknya berputar apa maksudnya. Daripada kita menerjemahkan, gitu ya, menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, nah itu tidak akan aktif ya dalam otaknya. Ini menurut teori. Crescent advises that acquisition proceeds best when the acquirer's level of anxiety is low and self-confidence is high. Maksudnya adalah dalam proses listening, anak-anak bisa memahami apa yang kita sampaikan dalam proses listening pada saat mereka kecemasannya turun. Berarti apa poinnya? Kita mengajar harus dengan happy, bikin anak-anak nyaman, tidak cemas. Kemudian self-confidence is high, bikin mereka tuh percaya dirinya tinggi. Okay, I can speak English, gitu ya. Jadi kitanya juga selain kita ngomong bahasa Inggris, gitu ya, mereka juga harus kita tarik untuk okay, you can do that, ayo bisa, you can do that, gitu. Jadi harus dimotivasi supaya percaya dirinya tinggi, gitu ya. Okay. Kemudian, why we need to develop listening skills? Kenapa kita harus mengembangkan kemampuan dalam mendengarkan? Nih, kata Brewster, if someone is giving you a message or opinion, then of course you have to be able to understand it in order to respond. Kalau orang lagi ngomong, menyampaikan sesuatu, otomatis kita harus mengerti apa yang dia sampaikan supaya kita bisa merespon. Nah ini, listening skill need to have a real life meaning. Jadi nanti pada saat proses pembelajaran kita harus menyampaikan a real life meaning, apa yang anak-anak tahu di kehidupan mereka. Jangan kita menjelaskan misal soal politik, ngomong anak-anak nggak nyampe. Jadi harus benar-benar sesuai dengan knowledge atau kemampuan dan ketahuan anak-anak ya tentang buah-buahan ya, kemudian aktivitas sehari-hari dikenalkan, anggota tubuh dan lain-lain. Pokoknya harus real life meaning with children. This implies that we need to carefully select materials and purposes for practicing listening skills and that they need to have, gitu ya. Jadi kita justru harus memilah-milih materi apa yang cocok nih. Kalau TK-nya kelas A, apa ya yang cocoknya materinya? Selain alfabet, selain angka gitu kan, numbers, colors, gitu, apa ya kira-kira yang cocoknya gitu. Jadi harus disesuaikan dengan level kemampuan anak-anak materinya ya. Biar anak-anak itu tadi sesuai teori bisa merespon ya dari apa yang kita tanya misalkan dalam listening. Okay, some consideration for classroom listening. Brewster, Ellis, and Girer berbicara bahwa ada beberapa hal yang mereka ya consider, mereka memberikan apa ya masukan bagi kita, my student listening, untuk kita mengembangkan kemampuan
listening dari anak-anak kita. Yang pertama, give the children confidence. Itu yang pertama loh. Buat anak-anak kita itu percaya diri bisa ngomong bahasa Inggris. Ya. Kemudian, explain why the children have to listen. Dijelaskan dari awal. Karena anak-anak itu dia mau melakukan sesuatu kalau sesuatu itu ada manfaatnya buat mereka. Contoh anak saya, Una misalnya, Una sholat. Nanti aja harus sholat sekarang, nanti keburu isya. Kenapa sih gitu? Mereka pasti bertanya, kenapa sih harus ini sebelum isya? Nanti aja tuh bun akunya gini-gini. Kita menjelaskan. Jadi anak-anak itu paling ingin tahu kenapa kita harus melakukan itu. Sama juga dengan listening. Kenapa mereka harus mendengarkan guru yang lagi berbicara soal fruits misalkan? Dijelaskan. Ya, karena buah-buahan bla 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 misal begitu. Kemudian help children develop specific strategies for listening. Kasih tahu ke mereka ya strategi dalam mendengarkan yang mereka bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan. Misal, okay, look at my eyes. Ayo lihat mata ibu ya, semuanya lihat ke ibu gitu ya. Look at my eyes. Everyone please look at. Dibimbing sama kita biar mereka fokus mendengarkan apa yang kita ucapkan. Kemudian set specific listening task. Bikin tugas-tugas yang lebih spesifik dalam hal listening. I try to think of listening in 3 stages. Pre-listening, will listening, pause listening, and have activities for each stage. Ini biasa ya. Sebelum pembelajaran, sedang pembelajaran, dan setelah pembelajaran ya, maksudnya begitu. Listening doesn't have to rely on the availability of a cassette or pre-recorded material. Most listening is teacher talk. Nah, jadi meskipun listening bukan berarti fokusnya ke kaset, ke video, justru most listening is teacher talk. Guru yang ngomong. Guru PIAUD dengan guru SMA dengan dosen akan berbeda cara mereka ngomong. Berarti kalau PIAUD pelan-pelan, mulutnya dibuka. Jadi sebelum proses mereka mendengar, everybody please attention, look at my eyes and hear every single word I put out, I speak. Mereka kan pasti beliau si ibu ngomong, tapi mereka dalam otaknya bisa ini, apalagi kita pakai gesture. Okay, today we are going to learn about fruits. You know fruits? Sambil dipegang bendanya. Bisa begitu. Nah, itu proses listening, Bu, ya. Okay. Itu teorinya boleh nanti di rumah dibaca lagi ya, diputar lagi video ini. What I do to be more comprehensible. Bagaimana cara kita sebagai guru agar kita lebih komprehensif, lebih keren ngajarnya. There are a number of ways that I try to make myself easier to understand. Pertama, keep sentences short and grammatically simple. Ajarkan kata-kata yang pendek dulu ya tadi, ya kata-kata aja, jangan sentence, jangan kalimat. Kalau apalagi TK, ya. Tapi harus bagus pronunciation-nya. Berarti PR ibu-ibu nih yang harus mempelajari ini gimana pengucapannya ya. Silahkan dipelajari. Kemudian use exaggerated intonation. Intonasi yang paling penting. Intonation itu termasuk kepada mulutnya dibuka. Saya selalu kalau mengajar begitu. Please ya, siap-siap kalau belajar bahasa Inggris mulut kalian dibuka. Intonasi kita harus jelas gitu, jangan ngerayem ya, apalagi ditambah dengan gesture. Anak-anak harus kita kasih gesture, tangan kita bergerak, mata bergerak gitu ya, badan kita harus bergerak ke sana kemari biar mereka bisa understand what we are saying. Kemudian emphasize keywords. Keywords-nya harus ditekankan ke anak-anak. Limiting the topics talk about to what is familiar to the child. Tadi kembali lagi, topik yang kita ajarkan harus familiar terhadap anak-anak. Anak-anak harus tahu. Jangan sampai kita mengajarkan misal nama-nama lagu pop.
kan anak-anak tidak tahunya gitu ya. Tapi kalau kita mengenalkan nama-nama benda yang ada di kamar, misalkan, ayo pasti kan mereka tahu ada bantal, ada guling gitu. Jadi bawa mereka ke dunianya gitu. Kemudian frequently repeating and paraphrasing, ini yang paling penting. Repeat. Materi dalam satu pertemuan tidak usah terlalu banyak, tapi kita repeating, ulangi lagi. Jadi si anak tahu. Nah, diulanginya dengan cara apa? Pada saat mengajar diulangi tentunya, kemudian nanti pertemuan berikutnya, misalkan dalam seminggu hanya ada 1 hari untuk bahasa Inggris, minggu depannya ulangi lagi. Terus kemudian dipraktekkan di kelas ngomongnya gitu. Jadi ya gitu ya, namanya juga anak-anak, jadi harus repeating sama paraphrasing gitu. Kalau paraphrasing mungkin ibu-ibu belum tahu caranya, karena paraphrasing itu nanti masuknya adalah kita menjelaskan suatu benda dengan kata-kata kita sendiri. Gak usah dulu, karena kalau anak-anak tidak ke sentence, tidak ke kalimat, tapi ke kata ya, ke word. Jadi repeating aja. Oke. Kemudian, nah ini kesimpulannya ya untuk pertemuan sekarang. Listening is an active process. Aktif proses kok ya. Mendengar itu bukan hanya pasif mendengarkan saja. As the mind actively engage in making meaning. Karena otak kita, pikiran kita akan tertantang untuk berpikir apa ya artinya. Maka dari itu jangan sampai ada proses penerjemahan. Ibu ngomong bahasa Inggris biar anak-anak berpikir aktif. Itu artinya apa ya? It is therefore our duty as teachers to ensure that the materials we use are comprehensible to our young learners, as well as within the range of what they are developmentally ready for. Maksudnya adalah karena katanya yang kita berikan ke mereka itu materi-materi yang menurut mereka itu dunia mereka udah tahu gitu. Jangan sampai materi yang kita kasihkan ke mereka tidak familiar dengan dunianya. Kemudian listening is also hard work, kerjanya keras proses listening itu, and can be stressful. Ya, karena anak-anak agak, kan biasa kalau anak-anak, apa sih Bu, apa sih, suka pengen langsung tahu maknanya. Nah, kita jangan terpancing, pokoknya kita biarkan mereka, ayo tebak gitu, tapi pakai bahasa Inggris. Nah, so in order to maximize the potential for acquisition of language, we need to ensure that our young learners are not stressed about this process. Maka dari itu, untuk memaksimalkan potensi pembelajaran yang akan mereka dapat dari kita harus membuat mereka tidak stres dalam proses ini. Jadi keywordnya, kata kuncinya tetap balik lagi, proses pembelajarannya harus happy, harus fun, ya, dan materi yang kita kasih jangan terlalu banyak. Dan ingat, ensure the materials should be familiar with their world. Harus dengan dunia mereka familiar. Kita ajak. Nah, gitu ya ibu-ibu. Ini tantangan buat ibu-ibu semua. Setelah ibu-ibu semua tahu teori tentang listening ya, tugas kita amat sangat banyak ya, apalagi untuk mengajar bahasa asing ya. Dalam hal ini bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggrisnya bahasa kedua mungkin bisa, karena anak-anak mungkin sudah terbiasa ngomong di rumah. Tapi ini anak-anak nggak pernah menggunakan Inggris di keseharian. Nah, ini tantangannya buat ibu-ibu. Happy kuncinya, anak-anak bikin confidence, bikin percaya diri bahwa mereka bisa ngomong Inggris. Yang ketiga, proses pembelajarannya harus slow, tidak boleh terburu-buru. Intinya pembelajarannya sedikit tapi merekanya ingatnya lama. Gitu ya. Yang terakhir PR-nya adalah please make yourself comprehensible. Buat ibu-ibu pantas jadi guru untuk mengajar bahasa Inggris. Apa yang harus dilakukan? Belajar lagi sebelum mengajarkan anak cara mengucapkan kata-kata itu. Ibu cek lagi cara pengucapannya seperti apa. Jangan sampai salah, karena fatal. Kalau salah itu kebawa terus sampai besar cara mengucapannya ya. Kayak something
harusnya something tapi gurunya dulu something ngajarinnya. Itu sampai mahasiswa saya bilang something. Bu, kata guru saya, ada something gitu. Guru SMA juga bilangnya something. Nah, gitu ya. Jangan sampai begitu. Karena tugas yang terberat adalah guru PAUD, guru TK, guru SD. Kalau saya mah enak mahasiswa ya. Jadi udah bisa dikasih tahu, udah ini justru yang paling berat itu tugas guru adalah guru di level ya childhood ya, seperti guru PAUD. Gitu ya. Terima kasih banyak. Thank you for listening ya. If you have any questions, do you have any questions for me? If you have, please share via WhatsApp group ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.